Oke, sekarang ke kelenjar adrenal ya. Jadi kelenjar adrenal ini dia akan menghasilkan banyak hormon. Eh, nah, jadi kalau kelenjar adrenal khususnya untuk hormon adrenal yang merespon stres itu sebenarnya bisa dibagi atas dua jenis stres ya. Stres jangka pendek, jadi tekanan atau kayak tubuh dalam tekanan atau dalam stres itu dia yang waktunya sebentar dan ada yang waktunya lama atau stres jangka panjang ya. Jadi hormon yang dihasilkan oleh adrenal itu beda ya. Kalau misalnya stres jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kita tahu dulu bahwa adrenal itu dia ada dua bagian, ada yang dia itu lapisan paling luar atau korteks, ada yang di dalam yaitu medula. Nah, ketika misalnya tubuh itu berada dalam keadaan stres jangka pendek dan stres jangka panjang, maka yang mengenali duluan itu adalah hipotalamus. Jadi nanti hipotalamus ini tuh akan menghasilkan atau merespon kedua jenis stres yang berbeda ini juga berbeda ya. Jadi untuk yang stres jangka pendek, hipotalamus itu akan menghasilkan senyawa kimia ke syaraf gitu ya. Jadi nanti bukan lewat pembuluh darah, jadi nanti lewat syaraf ya. Jadi kayak neuron di hipotalamus itu nanti akan menghantarkan impuls ya, perintah ke sumsum tulang belakang, terus nanti sampai ke adrenal ya, sampai ke adrenal si perintahnya di bagian medula, terus nanti baru adrenalnya ini tuh akan menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, atau di sini tuh sebenarnya adrenalin atau noradrenalin ya, yang akan memicu tubuh itu agar ya excited gitu ya dia. Jadi adrenalin itu kan untuk hormon untuk fungsi tubuh yang biar bikin kita kayak deg-degan atau anxious gitu ya. Jadi stres jangka pendeknya itu kita merasa takut kah atau merasa deg-degan atau gugup gitu ya. Jadi detak jantungnya lebih cepat gitu berdegupnya. Nah itu karena yang dihasilkan itu epinefrin dan norepinefrin. Terus nanti targetnya itu misalnya ke otot-otot di kardiak ya, otot jantung. Nah, kalau untuk stres jangka panjang itu hipotalamusnya nanti akan menghasilkan kayak hormon yang nanti ditangkap oleh pituitari anterior. Jadi nggak lewat syaraf tapi lewat hormon ya, lewat sistem endokrin. Kenapa lewat syaraf kalau yang sebelah kiri ini, kalau yang jangka pendek? Karena memang responnya harus cepat ya. Jadi kalau impuls itu yang berjalan di neuron itu lebih cepat dibandingkan kalau yang hormon itu diedarkan ke peredaran darah ya. Jadi kalau ini relatif lebih lambat, nah nanti anterior pituitary itu akan menghasilkan ACTH ya, adrenal corticoid kalau nggak salah ya. Jadi ada adrenalnya, terus nanti dia targetnya adalah adrenal cortex. Nah, nanti adrenal cortex ini akan menghasilkan dua hormon yaitu mineral corticoid dan glucocorticoid gitu ya. Nah, jadi di sini akan berbeda efeknya. Kalau epinefrin dan non-epinefrin itu akan meningkatkan glukosa darah ya, sehingga nanti tekanan darahnya meningkat ya. Jadi banyak gula di dalam darah tersebut. Terus ketika glukosa darah meningkat juga itu kan butuh juga ya laju pernafasan yang meningkat. Jadi kayak butuh asupan oksigen yang banyak gitu sehingga nanti laju pernafasannya juga tinggi dan laju metabolisme juga tinggi. Jadi harus difasilitasi gitu ya. Kalau kita lagi deg-degan atau kayak gugup itu kan kita butuh sebenarnya energi cepat. Jadi glukosanya harus
dipecah lebih banyak, kita butuh oksigen dengan pemecahan glukosa itu gitu. Jadi nanti glukosa di darah juga banyak untuk dialirkan ke sel-sel biar nanti diubah ya respirasi selnya jadi ATP dan lain-lain gitu ya, energi. Nah, kalau mineral kortikoid ini efeknya nanti dia akan mengabsorpsi Na+ ya dan air pada ginjal. Jadi meningkatkan penyerapan air dan garam mineral, terus juga meningkatkan volume dan tekanan darah karena ya air dan Na+-nya juga menyebabkan si tekanan darahnya itu meningkat gitu ya. Volume darahnya meningkat, jadi tekanan darahnya juga meningkat. Nah, kalau glukokortikoid itu nanti akan mengubah protein dan lemak itu menjadi glukosa karena dia sebenarnya kan sama-sama stres gitu ya. Ini keadaan stres, tapi kalau yang glukokortikoid ini tuh karena jangan sampai glukosa darahnya rendah, jadi biar tetap dapat cadangan gula, maka protein sumber selain kayak gula, glukosa itu proteinnya dipecah juga, lemaknya dipecah, jadi biar banyak glukosanya gitu ya. Nah, ini ya, jadi korteks adrenal itu di bagian luar, yang warna ini, orange ini yang luar, sedangkan medula itu bagian dalam yang ada pembuluh darahnya. Nah, jadi korteks adrenal ini dia menghasilkan mineral kortikoid tadi ya dan glukokortikoid ya. Nah, jadi mereka berdua ini tuh masuk dalam golongan kortikosteroid, jadi masuk dalam golongan lipid ya, lipid yang dihasilkan oleh korteks gitu ya, jadi kortikosteroid. Nah, fungsinya untuk keduanya ini tuh adalah untuk stres jangka panjang tadi ya. Nah, stres jangka panjang itu kan sebenarnya adalah ketidakseimbangan tubuh dalam waktu yang lama. Sehingga ini tuh akan dipersepsikan oleh tubuh sebagai ancaman gitu ya, karena kalau tubuh kita nggak seimbang, maka bisa aja energi kita itu dipakai lebih cepat gitu. Jadi kehabisan energinya nanti bisa aja terjadi. Nah, sehingga nanti bisa mempengaruhi gula darahnya rendah, glukosa rendah dan tekanan darahnya juga rendah gitu ya. Nah, untuk bisa memberikan respon dari glukosa yang rendah misalnya ya, nanti akan ada jalur pensinyalan untuk glukokortikoid. Jadi ketika glukosa rendah, maka hipotalamus itu akan menghasilkan hormon kortikotropik, nanti akan di targetnya pituitari di anterior, terus nanti pituitari akan menghasilkan adrenokortikotropik hormon dan sel targetnya itu adalah adrenal cortex ya. Jadi nanti adrenal cortex akan menghasilkan glukokortikoid yang nanti sel targetnya itu adalah bisa sistem imun, bisa adiposa dan hati. Jadi untuk adiposa dan hati, jadi adiposa kan dan hati banyak cadangan glukosa ya. Jadi nanti biar glukosanya itu enggak rendah, maka perlu banyak glukosa. Jadi glukosanya itu akan dihasilkan dari pemecahan lipid dan protein di adiposa dan hati. Jadi prosesnya itu disebut sebagai gluconeogenesis ya. Jadi dari lipid atau protein diubah ke glukosa. Sehingga nanti glukosanya jadi lebih banyak, terus nanti akan menstop glukosanya yang rendah jadi normal ya. Nah, selain itu kortikoid itu juga sel targetnya itu sistem imun. Jadi sistem imunnya itu akan diminimalisir fungsinya untuk sebenarnya evakuasi ke fungsi yang penting aja. Jadi menurut tubuh itu sistem imun tuh nggak berperan penting kalau glukosanya lagi rendah. Jadi sistem imunnya dihentikan sementara fungsinya. Jadi ketika glukosa rendah, kalau misalnya ada orang yang dia itu kelaparan gitu ya, nggak dapat makanan, maka glukosanya kan rendah ya. Nanti lama-kelamaan sistem imunnya juga nggak akan bertahan dan bisa aja rentan sakit gitu karena ya ini di stop sama glukokortikoid gitu ya.
Sebenarnya kayak untuk mengefisienkan fungsi kerja tubuh yang penting aja yang dipakai, yaitu adiposa dan hati untuk mereka bisa fokus memecahkan lipid dan protein jadi glukosa gitu. Nah, kalau untuk jalur pensinyalan mineralokortikoid ini tuh sebenarnya untuk ketika tekanan darah rendah ya. Jadi kalau stresnya jangka panjang kan nanti bisa jadi darahnya itu um, encer gitu ya. Jadi tekanan darahnya itu rendah. Nah, untuk mengatasi itu, maka jadi yang mengenali itu tuh bukan hipotalamus tapi bagian nefron di ginjal ya. Jadi ada yang namanya juxtaglomerular apparatus atau JGA yang sebenarnya prosesnya ini tuh dipersingkat ya. Jadi nanti si JGA ini tuh menghasilkan hormon renin. Nah, hormon renin itu nanti long story short akan intinya targetnya adalah adrenal cortex gitu ya. Adrenal cortex, terus nanti adrenal cortex akan menghasilkan mineral kortikoid dan akhirnya targetnya adalah ginjal dan kelenjar keringat. Jadi nanti kalau ke ginjal akan meningkatkan reabsorpsi Na. Nah, kalau Na-nya itu diserap lebih banyak ya, maka tentu juga airnya akan diserap lebih banyak gitu. Jadi kayak ya hukum osmosis gitu ya. Jadi ketika zat terlarutnya pekat maka harus ada air di situ untuk menyeimbangkan. Jadi nanti akan menstop tekanan darah rendah ini gitu. Jadi karena banyak mineral, banyak air ya di dalam darah maka tekanan darahnya tinggi ya. Jadi nggak rendah lagi. Nah, kalau untuk kelenjar keringat juga seperti itu gitu ya. Jadi biasanya kan kalau keringat itu kan akan mengeluarkan garam mineral ya Na gitu ya atau air juga. Nah ini tuh diminimalisir gitu. Jadi akhirnya tetap diserap Na plusnya jadi nggak dibuang gitu ya. Nah ini tadi ya korteks adrenal tadi tuh dia menghasilkan glukokortikoid, hormonnya dan mineral kortikoid. Nah kalau glukokortikoid biasanya disebutnya sebagai kortisol, sedangkan kalau mineral kortikoid itu biasanya disebutnya sebagai aldosteron. Tadi kalau glukokortikoid atau kortisol itu kan dia sel targetnya adalah sel imun, menurunkan sel imun, ya, terus meningkatkan fungsi adiposa dan hati untuk memecah protein atau lemak jadi glukosa gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang aldosteron tadi atau mineral kortikoid ini dia dikenali oleh ginjal di tubulus distalnya di bagian tadi JGA ini, terus nanti akan meningkatkan reabsorpsi air dan garam sehingga nanti tekanan darahnya tinggi. Itu ya. Oke. Nah, jadi tadi kita tahu bahwa ada nama lain ya, mineral kortikoid itu adalah aldosteron. Nah, gimana kalau misalnya aldosteronnya itu dalam tubuh bisa diproduksi lebih banyak, maka bisa disebutnya sebagai aldosteronisme, di mana adrenal itu bisa jadi bertumbuh berlebihan, ya, bisa kayak tumor atau bisa kanker. Jadi akhirnya banyak adrenal, sel adrenal dan akhirnya kan banyak diproduksi aldosteron ya. Nah, kalau makin banyak aldosteron kan kalau normalnya kan dia akan meningkatkan reabsorpsi air dan Na+. Tapi kalau dia makin tinggi tuh jadinya reabsorpsi air dan Na plusnya juga berlebihan ya. Sehingga yang tadinya tekanan darahnya itu tinggi untuk menghambat tekanan darah yang rendah itu jadinya benar-benar tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, tekanan darah tinggi ini tuh sebenarnya kan punya efek negatif ya di tubuh kalau dia berlebihan. Itu bisa jadi terkena arteriosklerosis atau pengerasan jaringan pada arteri. Karena ya itu tadi darahnya punya tekanan tinggi, jadi menyebabkan si arterinya itu mengeras, terus juga bisa mengurangi mengurangi fungsi ginjal karena ya di
dimaksimalkan banget fungsi ginjal untuk menyerap air dan Na+ ini gitu ya, berlebihan. Terus bisa jadi kelebihan berat badan juga, dan bisa jadi gagal jantung gitu ya, karena ya tekanan darahnya tinggi gitu ya. Nah, untuk mengurangi overproduksi ini atau meminimalisir ya atau mencegah aldosteronisme adalah dengan melakukan operasi. Jadi untuk menghilangkan kanker atau tumor atau sel adrenal yang berlebihan gitu. Pembelahannya ya. Nah, terus ada lagi kalau dia itu defisiensi adrenal ya. Jadi kan kalau defisiensi adrenal maka akan sedikit memproduksi aldosteron. Nah, kalau sedikit aldosteronnya maka bisa jadi tekanan darahnya rendah. Nah, nanti kalau tekanan darah rendah bisa menyebabkan manusianya itu bisa pingsan atau juga dia tidak bertenaga gitu ya. Nah, defisiensi adrenal ini juga tadi selain aldosteron itu kan ada glukokortikoid ya atau kortisolnya. Jadi nantinya dikit juga kortisolnya, maka tentunya glukosanya juga rendah di dalam darah. Nah, nanti nggak ada asupan untuk bahan energi kita, jadinya otot dan sendinya bakalan sakit karena ya nggak bisa regenerasi gitu misalnya selnya, atau energinya dikit gitu untuk menunjang sel tersebut, sel-sel otot atau sendi itu bisa tetap sehat. Nah, tapi penyakit Addison ini tuh dia simptomnya itu lambat gitu, jadi perkembangannya lambat karena ya sekitaran berapa bulan gitu ya baru kelihatan. Nah, kenapa sih gitu dia bisa ada defisiensi adrenal ini? Nah, ini bisa terjadi karena infeksi ya, kemudian bisa luka si adrenalnya, atau misalnya ada kanker di sekitar sel adrenal. Jadi energinya tuh yang diambil gitu ya, lebih banyak di sel sekitarnya. Jadi adrenalnya nggak dapat energi gitu. Jadi dia akhirnya mungkin rusak atau luka ya. Itu bisa juga karena tubuh kita itu stres, jadi bisa mempengaruhi juga adrenalnya gitu. Nah, selain glukokortikoid, kemudian mineralokortikoid, terus kayak norepinefrin, epinefrin gitu ya, itu ada juga hormon yang diproduksi oleh adrenal itu yaitu androgen. Nah, androgen ini tuh lebih fungsinya itu adalah untuk reproduksi. Jadi selain hormon yang diproduksi oleh kelenjar seks ya, yang di ovarium ataupun di testis, tapi ternyata ada juga yang berperan di reproduksi gitu ya, yaitu dihasilkan oleh kelenjar adrenal ya, yaitu androgen. Nah, androgen ini tuh sebenarnya ada di laki-laki dan di perempuan juga, atau diproduksi di laki-laki dan di perempuan juga. Nah, tapi lebih utamanya itu di laki-laki. Jadi lebih banyak androgen itu diproduksinya di laki-laki dibandingkan di perempuan. Dimana sifat androgen ini tuh untuk menunjukkan kayak kemacoan atau apa sih namanya? Ya sifat laki-laki gitu ya, maco gitu. Nah, jadi dia diproduksi di korteks juga, dan si androgen ini tuh men-trigger perkembangan organ reproduksi juga ya, dan ciri seks sekunder sama kayak hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan testis itu ya. Nah, kalau misalnya androgen itu kebanyakan di perempuan, maka bisa menyebabkan perempuan itu kena PCOS atau polycystic ovarian syndrome, atau banyaknya kista di ovarium gitu. Kenapa ada kista di ovarium? Karena si folikelnya itu kan yang harusnya bisa berkembang itu nggak berkembang gitu, jadinya ya bekas-bekas gitu. Nah, kista itulah bekas-bekasnya itu gitu, jadi bisa menyebabkan haidnya nggak teratur gitu ya, lama gitu ya, dan juga mengganggu kesuburan juga ya untuk perempuan. Nah, ini contoh misalnya ketika androgen itu diproduksinya kurang pada laki-laki ya, namanya itu ginecomastia, di mana nanti simptomnya itu laki-laki tuh nggak punya ciri-ciri seks
sekunder yang normal ya. Misalnya yang harusnya itu banyak rambutnya, ini nggak berambut gitu ya kulitnya. Terus dia punya payudara ya atau dada membesar. Ini tuh bukan karena kanker ya, tapi memang karena adanya timbunan lemak gitu ya di sekitar dada itu gara-gara ya rasio antara estrogennya dan androgennya itu tidak sesuai gitu. Jadi kalau di laki-laki tuh estrogennya ada, tapi kalau di laki-laki itu kan dikit gitu ya. Yang paling banyak itu androgennya. Jadi androgennya di sini lebih dikit dibandingkan estrogen, sehingga nanti akan banyak lemak gitu ya. Ada sukutan atau lemak, sehingga nanti di sini dia punya payudara membesar. Nah, untuk penyembuhannya itu sebenarnya bisa disembuhkan gitu ya. Untuk penyakit kalau kekurangan androgennya itu setelah dia itu berkembang ya, atau setelah dia mungkin balik gitu ya, itu bisa disembuhkan dengan misalnya mungkin penambahan androgen gitu ya. Nah, kalau yang sebaliknya itu dia overproduksi, jadi namanya itu adrenal virilism yang itu terjadinya banyaknya di perempuan, tapi di laki-laki juga ada ya. Oh ya, tadi saya bilang kalau androgen yang berlebihan itu di perempuan nanti bisa menimbulkan sifat maco atau maskulin ya. Saya lupa apa tadi istilahnya ini maskulin. Nah, kenapa dia produksinya banyak? Karena bisa jadi adrenalnya itu tuh merupakan selnya itu tumor gitu ya. Jadi dia tuh membesar tapi bukan kanker ya. Jadi dia itu akhirnya kan memproduksi si adrenalnya banyak gitu ya. Nah, bisa jadi ini tuh karena genetik ya atau keturunan. Nah, sehingga rasionya antara estrogen dan androgen itu androgennya lebih banyak dibandingkan estrogen gitu. Dimana estrogen tadi kan dia itu untuk menunjukkan sifat feminin perempuan ya. Sedangkan androgen itu maskulin. Jadi kalau androgennya lebih banyak di perempuan maka dia lebih maskulin. Tapi bisa juga di laki-laki ya. Misalnya yang paling bahaya itu kalau dia overproduksinya itu di laki-laki ketika dia itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi belum perkembangan, masih pertumbuhan, maka nanti pertumbuhannya terhambat karena udah dihentikan tuh pertumbuhannya gara-gara overproduksi ini gitu. Karena overproduksi kan bisa jadi itu tanda dia itu udah berkembang. Jadi kalau udah berkembang, fasenya nanti pertumbuhannya tuh yang harusnya belum selesai ini udah selesai gitu. Jadinya nanti dia punya ciri fisik yang pendek gitu karena ya sudah terhenti pertumbuhannya. Jadi dewasa dini gitu ya. Nah, kalau untuk perempuan dia nanti akan punya sifat maskulin, terus dia punya rambut wajah atau facial hair, terus suaranya juga bukannya apa namanya? Kalau perempuan itu cempreng gitu ya, tapi dia bass gitu ya kayak laki-laki. Terus juga bisa jadi kalau dia itu overproduksi di androgennya di masa janin, nanti dia akan lahir bayi perempuan tapi alat kelaminnya itu nggak jelas gitu. Laki-laki iya atau perempuan gitu ya. Jadi kayak setengah-setengah. Jadi itu bisa mempengaruhi organ eksternalnya juga gitu kalau dia overproduksinya di masa janin. Nah, yang terakhir ini adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas. Jadi pankreas ini kan punya hormon, ada insulin dan glukagon. Jadi mereka berdua ini tuh bekerjanya antagonis. Ya, dia mengontrol glukosa darah. Jadi misal gula darah itu sebenarnya homeostasisnya itu di 100 mg per 100 ml. Tapi bisa jadi ada keadaan di mana glukosa darah itu naik. Nah, misalnya ketika kita baru habis makan gitu kan banyak tuh glukosa ya. Nah, untuk bisa menyeimbangkan atau balik ke homeostasis ini biar nggak berlebihan naiknya, maka nanti akan dikenali oleh pankreas, dideteksi oleh pankreas, nanti pankreas akan menghasilkan hormon insulin. Nah, nanti akan beredar tuh insulin di peredaran darah sampai akhirnya ke sel target yaitu otot dan hati. Nanti otot dan hati itu akan menyimpan glukosa darah menjadi
glikogen gitu ya. Nanti disimpan di otot dan disimpan di hati glukosanya, sehingga nanti kan glukosa darahnya rendah ya. Ya harapannya glukosa darahnya tuh turun bisa sampai ke homeostasis yang lagi, balik lagi gitu. Nah, tapi bisa juga kebalikannya gitu ya, kayak ketika glukosa darahnya turun, itu kan misalnya karena kita itu belum makan, laparan gitu, jadi glukosa di dalam darahnya turun. Nah, biar enggak turun terus, karena bahaya nanti ya, tadi misalnya nanti akan memicu sekresi glukokortikoid gitu ya, nanti stres lah dan lain-lain itu, sehingga nanti akan dikenali oleh pankreas atau dideteksi oleh pankreas si glukosa darah turun ini sebagai stimulus ya. Terus nanti pankreas akan menghasilkan glukagon. Glukagon ini tuh hormon juga ya. Nanti hormonnya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan nanti bisa sampai ke hati ya, sel targetnya. Nah, kalau tadi insulin itu dia membuat si hati itu menyimpan glukosa jadi glikogen. Nah, kalau glukagon kebalikannya, kalau udah nyampe ke hati, nanti hati akan merespon dengan memecah glikogen menjadi glukosa, terus nanti glukosanya itu diedarkan ke darah, sehingga nanti darah itu akan banyak glukosa dan harapannya itu tekanan gulanya itu naik, bisa normal lagi atau homeostasis lagi gitu ya. Oke, mungkin itu untuk hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, kemudian ada kelenjar pankreas juga.